Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini merupakan sesi kedua kita dari mata kuliah karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini materinya adalah mengenal jenis karya tulis. Oke, kita mulai saja pertemuannya. Ini dimulai dengan pengertian karya tulis. Karya tulis terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis. Karya menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan kata tulis dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya, bersurat yang sudah disetujui dan ada tulisannya. Dari pengertian KKBI ini dapat kami simpulkan bahwa karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran dari pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Ada yang mengatakan karya tulis itu sebagai gagasan seseorang untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Dari berbagai pengertian yang ada, pada dasarnya mempunyai arti yang sama, namun dapat disimpulkan bahwa karya tulis merupakan hasil karya seorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa karya tulis itu sama dengan karangan. Oke. Lanjut berikutnya. Jenis-jenis karya tulis. Jenis-jenis karya tulis ada beberapa ahli yang mengkategorikannya berbeda-beda, tapi intinya sama. Nah, di sini saya bagi tiga jenis, saya bagi tiga kategori jenis karya tulis. Nah, di sini kita bagi menjadi tiga jenis karya tulis. Pertama adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sedangkan selanjutnya adalah karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Tidak perlu formal. Ketiga, karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer merupakan suatu karya tulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Untuk dapat mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer, ada baiknya kita mengkajinya dari kata-kata bentukannya, yaitu tulisan, ilmiah, dan populer. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari sisi karya tulis ilmiah ini, kalau kita lihat jenis karya tulis ilmiah ini ada beberapa. Pertama adalah skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1 dan mencapai gelar sarjana. Kedua adalah tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian S2 atau strata 2
dan mencapai gelar magister. Ketiga, disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk mencapai derajat akademis doktor atau S3, strata 3. Keempat adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang bahasannya berdasarkan data di lapangan, dan makalah adalah karya ilmiah yang bahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Biasanya disusun guna memenuhi tugas-tugas mata kuliah. Kelima adalah proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat sebelum menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama adalah logis. Jadi karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, penjelasan yang dikemukakan diterima oleh akal. Kedua, sistematis, yaitu karya tulis dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Ketiga, objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai apa adanya. Sedangkan ciri bahasa keilmuan karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda. Kedua, tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Ketiga, menggunakan bahasa baku dan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Keempat, menggunakan istilah keilmuan. 5. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan pikiran yang logis. Selanjutnya, menurut Suherli, ini ada karakteristik karya tulis ilmiah. Ini dari sisi karakteristiknya, satu adalah menyajikan fakta. Cara menyajikan itu harus objektif, sistematik, cermat, dan tepat. Kedua adalah menyajikan pengertian, definisi tentang judul, istilah, atau permasalahan. Cara penyajian bisa deskriptif, eksplikasi, analisis, ilustrasi, perbandingan, etimologi. Ketiga, menguraikan masalah. Cara menyajikan dengan abstrak, bernalar, objektif, dan konseptual. Keempat adalah menerapkan teori, cara penyajian, secara faktual dan spesifik. Dan kelima adalah membahas pemecahan dan menyimpulkan masalah. Itu bisa induktif atau deduktif. Bisa dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, untuk jenis karya tulis non ilmiah ini ada 5 minimal ya. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Kedua adalah cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif secara pendek, cenderung padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiktif yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Ya. Ketiga adalah novel. Novel adalah sebuah karya fiktif prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Keempat adalah drama. Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kelima adalah roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang diisinya melukiskan bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.
Selanjutnya dari sisi karya tulis non-ilmiah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, kedua fakta yang disimpulkan subjektif, ketiga gaya bahasa non-konotatif dan populer, keempat tidak memuat hipotesis, kelima penyajian dibarengi dengan sejarah, 6 bersifat imajinatif, ketujuh situasi didramatisir, 8 bersifat persuasif, dan 9 tanpa dukungan bukti. Selanjutnya ketiga terkait dengan karya tulis ilmiah populer. Ini ada 3 jenis. Ini ada 4 jenis karya tulis ilmiah populer minimal. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kedua, resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD maupun DVD. 3. Resume atau ringkasan. 4. Sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Yang menjadi dasar sinopsis itu ringkasan dan abstraksi. Selanjutnya, ciri karya tulis ilmiah populer. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta. Yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, ketiga gaya bahasa formal dan populer, keempat mementingkan diri sendiri, kelima melebih-lebihkan sesuatu, keenam usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Selanjutnya kembali ke karya tulis ilmiah. Siapa yang menjadi pengguna karya tulis ilmiah? Ya, menjadi pengguna karya tulis ilmiah adalah 1. Para ilmuwan dan peneliti, kedua praktisi dan profesional pendidik, ketiga para pelajar dan mahasiswa. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca kembali dan dicari referensi-referensi lain terkait dengan jenis-jenis dan pengertian dari karya tulis ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.